Langit merah terbakar. Senja di desa Karangjati bukan lagi sekadar petang yang biasa. Suara mesin asing meraung keras, lalu terhenti mendadak di tengah jalan berbatu. Dari dalam mobil mewah itu, seorang wanita keluar dengan langkah gemetar. Wajahnya cantik, tubuhnya anggun, namun sorot matanya penuh cemas. Asap tipis mengepul dari kap mobil, mengaburkan pandangan. Di sisi lain, seorang pemuda dengan pikulan rumput di bahu berhenti mematung. Dadanya berdebar, matanya menatap tajam. Inilah pertemuan dua dunia yang tidak pernah seharusnya bersinggungan. Satu langkah saja bisa mengubah hidup mereka selamanya. Sebelum lanjut, yuk tulis komentar terpedas kalian di kolom komentar, agar channel Suara Sajiwa ini semakin berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa juga absen kalian dari daerah mana saja. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat yang suka cerita-cerita seperti ini. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Di balik senja yang kian redup, Fajar, pemuda miskin penggembala sapi, memikul rumput segar untuk si Belang, satu-satunya sapi warisan mendiang kakeknya. Keringat menetes dari pelipisnya. Tubuhnya letih, namun langkahnya tetap mantap. Namun tiba-tiba, suara batu keras dari sebuah mesin membuatnya berhenti. Dari kejauhan ia melihat benda asing, besar, mengilap, terparkir miring di bawah pohon randu. Mobil itu terlihat seperti makhluk besi yang terjebak, asing di jalanan desa yang hanya mengenal sepeda motor tua dan gerobak kayu. Fajar mempersempit jarak, matanya menyipit menembus remang. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang wanita yang tidak pernah ia lihat seumur hidupnya. Nadia Prameswari, CEO muda, anggun, cantik, dan memikat. Pakaian mahal yang melekat di tubuhnya berkilau ditimpa cahaya senja. Rambut panjangnya terurai, parfum mewahnya menusuk indera. Namun wajahnya kusut oleh rasa panik. Dengan kesal ia menendang tanah, lalu mengeluarkan benda bercahaya dari sakunya, mencoba mencari sinyal yang tak pernah ada di desa itu. Mulutnya mengumpat, suara yang asing di telinga Fajar. Tak lama, dari sisi kemudi, seorang pria parubaya yang tampak seperti sopir keluar, sama-sama kebingungan. Fajar berdiri terpaku. Hatinya bimbang. Sebagian ingin berlalu, sebagian lagi digelayuti rasa iba. Ia meletakkan pikulannya, melangkah mendekat. Nafasnya berat. Suaranya serak ketika ia berkata pelan. "Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu?" Nadia menoleh cepat. Tatapannya menusuk dari ujung kepala hingga kaki Fajar. Ia melihat kaos lusuh, celana penuh lumpur, kaki telanjang berdebu. Bibirnya menyeringai sinis, seolah-olah Fajar hanyalah makhluk paling hina yang kebetulan lewat. Namun, di balik tatapan merendahkan itu, detik-detik berikutnya akan menjadi awal dari sebuah kisah besar. Kisah yang tidak pernah dibayangkan oleh Fajar, apalagi oleh seorang wanita kota sekelas Nadia. Senja sudah tenggelam. Langit hitam mulai turun perlahan menyelimuti desa Karangjati. Di antara suara jangkrik dan desir angin sawah, suara asing mendadak memecah keheningan. Bukan suara kodok, bukan pula suara motor bebek tetangga. Suara itu parau, tersengal, seperti napas orang sekarat. Lalu diikuti batuk-batuk keras dari mesin besar yang terengah. Fajar yang baru saja pulang menggiring sapinya menoleh tajam. Di depan jalan berkerikil, di bawah pohon randu tua yang menjulang, ia melihat sesuatu yang asing. Sebuah mobil hitam berkilau terhenti kaku. Lampu depannya meredup. Suara mesinnya menggeram seperti binatang terluka sebelum akhirnya mati total. Pintu mobil itu terbuka. Dari dalam turun seorang wanita yang membuat mata Fajar terbelalak. Tubuh tinggi semampai, rambut panjang tergerai, pakaian elegan menempel di kulitnya. Sepatu hak tingginya menghentak tanah dengan kesal. Dialah Nadia Prameswari, CEO muda yang terkenal di kota. Namun malam itu wajah cantiknya terlukis gusar. "Dasar mobil sialan," umpat Nadia sambil menatap layar ponselnya. Tidak ada sinyal sama sekali di tempat ini. Fajar masih terpaku, setengah tidak percaya melihat pemandangan yang seperti datang dari dunia lain.
Lalu dari pintu pengemudi keluar seorang sopir paruh baya. Ia mencoba menyalakan mesin lagi, namun hanya terdengar suara serak yang mengerikan. Mesin tidak mau hidup. Dari kap depan, keluar bau bensin menyengat bercampur debu. Fajar memberanikan diri melangkah mendekat. "Permisi, Bu, ada masalah dengan mobilnya?" Suaranya bergetar tapi tulus. Nadia menoleh cepat. Matanya menelanjangi Fajar dari atas hingga bawah. Kaosnya lusuh, celananya kotor lumpur, kakinya bahkan telanjang penuh debu. Raut wajah Nadia berubah seolah jijik. "Kamu, bisa apa kamu? Ini mobil Eropa, bukan motor bebek reyotmu." Sopirnya menunduk, lalu menatap Fajar dengan mata yang lebih tenang. "Iya, Nak, mobil ini tiba-tiba mati. Tadi sempat batuk-batuk, lalu langsung ngadat. Sepertinya masalah di mesinnya." Fajar mendekat. Ia memang tidak tahu detail mesin mobil mewah, tapi ia teringat saat membantu tetangga memperbaiki motor. "Biasanya kalau motor saya begitu, busi atau filter bensinnya kotor. Mungkin mobil ini juga tersumbat." Nadia mendengus sinis. "Astaga, kamu pikir ini sama dengan motor bututmu? Sudah, jangan buang waktuku. Besok pagi aku ada rapat besar. Aku harus sampai ke kota malam ini." Namun Fajar tetap menunduk sopan. "Kalau ibu mau, besok pagi saya bisa panggilkan Mang Surya, montir di kampung sebelah. Dia sering memperbaiki mobil truk, mungkin bisa bantu." Sopir itu menatap Fajar, lalu mengangguk pelan. Anak muda ini benar. Kalau filter bensin tersumbat, memang bisa jadi penyebab. Debu jalanan desa gampang sekali masuk ke tangki. Kata-kata sopir membuat wajah Nadia memerah, antara kesal dan terpaksa percaya. Sementara Fajar melanjutkan, "Tapi, malam ini sebaiknya ibu jangan tetap di sini. Hutan di belakang sana sering turun binatang buas. Kalau berkenan, ikut saja ke rumah saya. Memang rumah gubuk, tapi lebih aman daripada di jalan sepi ini." Suasana mendadak hening. Angin malam berembus membawa aroma tanah basah dan ketegangan. Nadia menatap Fajar dengan sorot penuh gengsi, sementara di hatinya ada secuil rasa takut. Fajar berdiri di sana, sederhana, lusuh, tapi matanya jujur dan tulus. Sementara Nadia, dengan pakaian mahalnya, terlihat seperti ratu kota yang tersesat di tengah desa. Dua dunia berbeda baru saja bertabrakan, dan malam itu akan menjadi awal dari cerita yang tak pernah mereka duga. Langkah kaki Fajar menyusuri jalan setapak yang gelap, hanya diterangi cahaya bulan pucat. Di pundaknya, pikulan bambu berisi rumput untuk sapi bergoyang pelan. Di belakangnya, Nadia berjalan dengan wajah masam. Sepatu hak tingginya beradu dengan batu kerikil, sesekali tersandung, membuatnya harus berpegangan pada sopir yang setia mendampingi. "Ya Tuhan, jalan macam apa ini? Sepatu mahalku bisa rusak." Gumam Nadia ketus sambil meringis setiap kali hak tipisnya tergelincir. Sementara Fajar tetap berjalan di depan. Langkahnya ringan meski tanpa alas kaki. Sesekali ia menoleh, memastikan tamunya baik-baik saja. "Hati-hati, Bu." Di depan jalannya agak menurun. Pegangan yang kuat pada bapak sopir. Nadia mendengus. Namun dalam hati ia tahu tanpa pemuda desa itu, mungkin ia sudah terjatuh berkali-kali. Angin malam menusuk kulitnya yang terbiasa dengan pendingin ruangan. Di telinganya, suara binatang malam terdengar menyeramkan. Sesekali ada suara ranting patah dari arah hutan, membuatnya makin gelisah. Setelah hampir setengah jam berjalan, akhirnya mereka sampai di halaman kecil. Terlihat rumah panggung dari papan kayu dan bilik bambu berdiri sederhana. Lampu minyak kecil menggantung di teras depan. Cahayanya bergetar ditiup angin. Di samping rumah, seekor sapi menguak pelan, menyambut tuannya pulang. "Ini rumah saya, Bu. Maaf seadanya." Ucap Fajar merendah sambil menurunkan pikulannya di dekat kandang. Pintu rumah terbuka. Seorang wanita parubaya dengan jarik sederhana dan kebaya lusuh muncul. Wajahnya ramah meski cemas. "Fajar, dari mana saja kamu, Nak? Sudah malam begini baru pulang." Fajar menunduk. "Maaf, Bu.
Tadi ada ibu ini mobilnya mogok di jalan. Saya ajak singgah dulu biar aman. Mata Ibu Fajar, yang bernama Sari, membelalak melihat sosok wanita cantik berpakaian mewah berdiri di belakang anaknya. Kontras sekali dengan kondisi rumah mereka. Namun wajah Sari segera berubah hangat. Oh begitu. Silakan masuk, Bu. Jangan sungkan. Nadia terdiam, menatap rumah yang dindingnya dari anyaman bambu dengan banyak celah, lantai kayu yang tampak tua, dan aroma asap kayu bakar dari dapur. Ia tak bisa membayangkan harus bermalam di tempat seperti ini. Sopir yang bernama Dharma menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Kami benar-benar merepotkan. Mereka dipersilakan duduk di ruang tengah. Hanya ada meja kayu kecil, beberapa kursi, dan kalender lama yang sudah kusam tergantung di dinding. Tak lama, seorang pria tua keluar dari dalam. Rambutnya memutih, kulitnya penuh keriput, tangannya kasar penuh kapalan. Dialah ayah Fajar, bernama Wiryo. Selamat datang di gubuk kami. Anggap saja rumah sendiri, ucapnya sambil menyalami sopir dan Nadia. Nadia duduk kaku, memeluk tasnya erat, seolah takut ada sesuatu yang mengotorinya. Ia merasa seperti terlempar ke dunia asing. Semua tampak terlalu sederhana, terlalu jauh dari standar hidupnya. Tak lama, Ibu Sari kembali membawa nampan berisi 3 cangkir kaleng berisi teh panas dan sepiring singkong goreng yang masih mengepul. Silakan diminum, Bu. Maaf, hanya ada ini. Dharma langsung mengambil secangkir teh, menyeruputnya perlahan, lalu tersenyum lega. Alhamdulillah. Hangat sekali. Terima kasih, Bu. Sementara Nadia hanya memandang. Ia terbiasa dengan minuman mahal di gelas kristal. Namun perutnya yang kosong membuatnya tergoda. Perlahan ia mengambil secangkir teh itu. Saat menyesapnya, rasa manis pekat menyusup ke tenggorokannya, memberi kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Nadia tertegun. Teh sederhana itu entah mengapa terasa lebih jujur daripada minuman mewah di restoran bintang 5. Wiryo mulai berbincang dengan Dharma, menanyakan dari mana mereka datang, bagaimana bisa tersesat di jalan desa. Sementara itu, Nadia hanya diam. Pandangannya kosong menatap celah-celah bambu di dinding yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, matanya sesekali melirik ke arah Fajar. Pemuda itu sibuk memberikan rumput pada sapinya, lalu membersihkan kandang dengan cekatan. Wajahnya tampak tulus, tak ada keluhan sedikit pun. Tangannya kasar, kakinya penuh debu. Namun ada sesuatu pada tatapannya yang membuat Nadia teringat akan sesuatu yang jarang ia temukan di kota. Sebuah ketulusan tanpa pamrih. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia Prameswari yang bergelimang kemewahan harus duduk di rumah bambu seorang penggembala sapi miskin. Dan tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Suasana kaku itu seolah menyimpan rahasia. Pertemuan singkat yang akan merobohkan tembok kesombongan, dan membuka pintu pada cerita yang jauh lebih dalam. Di ruang tengah rumah bambu itu, Ibu Sari sibuk mondar-mandir ke dapur. Bau harum sayur lodeh menyeruak, bercampur dengan aroma sambal terasi yang menggugah selera. Fajar yang baru selesai membersihkan diri keluar dengan sarung dan kaos sederhana. Wajahnya lebih segar meski tubuhnya masih berlumur lelah. Bu, biar saya yang bantu, ucap Fajar sambil melangkah ke dapur. Nggak usah, Nak. Kamu istirahat saja. Kamu sudah capek dari tadi sore, jawab Ibu Sari sambil tersenyum lembut. Sementara itu, Nadia masih duduk kaku di kursi ruang tengah. Matanya menatap sekeliling rumah dengan perasaan campur aduk. Dinding bambu yang anyamannya sudah renggang, lantai kayu yang mengeluarkan bunyi berderit setiap kali diinjak, serta lampu minyak yang berkedip karena tertiup angin dari celah dinding. Semua itu seperti sebuah tamparan keras bagi dirinya yang terbiasa dengan cahaya lampu kristal di rumah mewahnya. Silakan makan malam dulu. Hanya ada nasi, sayur lodeh, ikan asin, dan sambal. Maaf seadanya, Bu, kata Ibu Sari sambil meletakkan hidangan di atas tikar pandan yang digelar di lantai. Dharma, sang sopir, langsung duduk bersila. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih. Makanan kampung selalu bikin kangen.
Fajar duduk di sebelah ayahnya. Mereka terlihat begitu kompak. Ayahnya, Wiryo, mengambilkan lauk sederhana untuk istrinya, sementara Fajar dengan sigap menuangkan sayur ke piring ayahnya. Ada kehangatan dalam setiap gerakan kecil itu, kehangatan yang begitu asing bagi Nadia. "Silakan, Bu Nadia," ucap Wiryo dengan nada tulus. Nadia menatap hidangan itu dengan canggung. Ia menelan ludah. Baginya, makan di lantai dengan tikar pandan adalah sebuah kehinaan. Ia terbiasa makan di meja marmer, dengan peralatan perak, disajikan oleh pelayan pribadi. Kini ia harus menyentuh sendok kaleng dan lauk sederhana. "Papa, aku tidak mau makan. Aku tidak lapar," bisiknya pada Dharma, dengan wajah masam. Dharma menoleh cepat. "Bu Nadia, tolong jangan begitu. Mereka sudah menyiapkan ini dengan sepenuh hati. Setidaknya hargai." Nadia diam. Hatinya memberontak. Tapi tatapan semua orang seolah memaksanya. Akhirnya ia meraih piring kecil. Tangannya gemetar saat menyendok nasi dan hanya sedikit sayur. Ia mengaduk-aduk, lalu mencicipinya dengan terpaksa. Namun sesuatu terjadi. Begitu lodeh itu menyentuh lidahnya, Nadia tertegun. Rasa gurih santan, sayuran segar yang baru dipetik, berpadu dengan aroma bawang dan sambal yang menyengat. Lidahnya yang terbiasa dengan masakan hotel berbintang tiba-tiba menemukan rasa lain. Rasa yang sederhana, namun jujur. Tanpa sadar, ia menambah sendokannya. Perlahan, keangkuhannya retak. Fajar memperhatikan dari ujung tikar. Tatapannya tenang, tidak menghakimi. Ia hanya tersenyum tipis, lalu kembali memfokuskan diri pada piringnya. Suasana makan malam itu penuh keheningan. Hanya suara sendok beradu dengan piring. Namun di balik keheningan itu, hati Nadia bergejolak. Ada sesuatu yang menusuk egonya. Ia menoleh sekilas, melihat bagaimana Fajar menyuapi ayahnya dengan penuh hormat. Bagaimana ibunya selalu memastikan piring suaminya terisi. Betapa kecilnya meja makan itu, namun terasa begitu penuh oleh kasih sayang. Sementara dirinya, meski makan di meja panjang penuh hidangan mewah, sering merasa hampa. Malam itu, Nadia Prameswari untuk pertama kalinya merasakan malu bukan karena kekurangan harta, tapi karena hatinya sendiri yang miskin kasih sayang. Namun rasa malu itu segera berubah jadi amarah pada dirinya sendiri. Ia memalingkan wajah, menahan air mata yang hampir tumpah. Di dalam hati, ia berjanji, "Aku tidak boleh kalah oleh keadaan. Ini hanya sementara. Besok mobilku akan diperbaiki, dan aku akan kembali ke duniaku. Dunia mewahku. Aku bukan bagian dari tempat ini." Namun tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari sebuah perubahan. Perubahan yang tidak bisa ia hentikan. Malam perlahan turun di desa Karangjati. Udara dingin dari lereng gunung menusuk tulang, disertai suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Lampu minyak di ruang tengah rumah bambu itu berkedip, menambah suasana semakin sepi dan mencekam. Nadia duduk di sudut ruang, memeluk tas tangannya erat-erat. Ia menatap jam tangan mahalnya yang berkilau samar diterpa cahaya lampu minyak. Jarum jam sudah melewati pukul 10 malam. Baginya, ini adalah neraka. Ia, seorang CEO wanita cantik, yang terbiasa tidur di kamar hotel berbintang dengan pendingin ruangan dan aromaterapi, kini harus menghabiskan malam di rumah bambu reot dengan kasur kapuk yang lusuh. "Bu Nadia, mari istirahat. Besok pagi Mang Ujang akan datang ke sini memperbaiki mobil ibu," ucap Ibu Sari dengan lembut, sambil menyiapkan kamar sederhana di samping ruang tengah. Kamar itu hanya berisi ranjang kayu dengan kasur tipis, bantal kapuk, dan kelambu yang sudah berwarna kusam. Dinding bambu anyaman penuh celah membuat angin malam leluasa masuk. "Terima kasih, Bu," jawab Nadia singkat. Suaranya dingin, namun ada nada lelah yang tidak bisa disembunyikan. Begitu masuk ke kamar itu, Nadia berdiri lama di depan ranjang. Ia merasa jijik. Tangannya menyentuh kasur yang kasar, berbeda jauh dengan kasur empuk seharga ratusan juta di rumahnya. Ia menghela napas panjang, lalu merebahkan diri dengan malas. Namun, bukannya tenang,
Pikirannya justru semakin berisik. Ia menatap ke langit-langit bambu yang gelap, mendengar setiap suara kecil. Tikus berlari di atas atap, suara tokek di dinding, bahkan angin yang membuat bambu bergesekan. Semua terasa asing, semua terasa menakutkan. Di tengah rasa tidak nyamannya, bayangan wajah Fajar terlintas. Ia mengingat kembali bagaimana pemuda itu menatapnya dengan tenang meski dirinya telah meremehkannya. Ia mengingat bagaimana Fajar bicara dengan lembut pada ayah ibunya, penuh hormat. Kenapa dia bisa terlihat begitu tenang? Gumam Nadia lirih. Padahal hidupnya jelas serba kekurangan. Pertanyaan itu menghantui pikirannya. Hatinya berontak, menolak untuk kagum pada seorang penggembala sapi miskin. Namun ada bagian kecil di dalam dirinya yang mulai retak. Ia berguling, mencoba memejamkan mata. Tapi bayangan tadi sore terus terulang. Ketika mobilnya mogok di jalan sepi, ketika ia hampir panik, lalu muncul seorang pemuda dengan pikulan rumput di bahu. Bukan wajah tampan yang ia inginkan, bukan pakaian rapi yang ia harapkan. Tapi tatapan mata itu, tatapan yang menenangkan. Nadia membuka mata lagi, menatap dinding bambu dengan mata berkaca-kaca. Tidak, ini konyol. Aku tidak boleh terjebak dengan semua ini. Aku hanya sedang lelah. Besok semua akan selesai. Namun, di balik penolakannya, ada rasa lain yang ia benci, rasa penasaran. Sementara itu, di ruang tengah, Fajar sedang menggulung tikar pandan yang tadi ia gunakan untuk tidur. Ia sengaja memilih tidur di ruang tamu agar tamunya bisa istirahat lebih nyaman. Tatapannya sesekali mengarah ke kamar tempat Nadia beristirahat. Ia tahu tamunya itu pasti tidak nyaman. Tapi Fajar hanya bisa berharap wanita itu bisa sedikit mengerti bahwa hidup di desa memang apa adanya. Ya Allah, bisiknya dalam doa lirih. Semoga besok semuanya lancar. Dan semoga aku kuat menahan godaan hati ini. Malam itu, dua dunia yang berbeda sama-sama tidak bisa tidur. Satu dunia terjebak dalam rasa angkuh dan penasaran. Satu dunia terjebak dalam rasa tulus yang mulai tumbuh tanpa sengaja. Dan keduanya tidak tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari badai besar yang akan mengguncang hidup mereka. Suara ayam jantan bersahutan dari segala penjuru desa, mengoyak keheningan malam yang masih basah oleh embun. Dari kejauhan terdengar lantunan ayat suci dari surau kecil. Sayup-sayup namun menembus hati. Sinar matahari perlahan menyelinap di balik dedaunan pisang dan bambu, menandai awal hari baru. Nadia terbangun dengan mata sembab. Malam yang panjang tanpa tidur benar-benar membuat tubuhnya lelah. Ia mengusap wajahnya, lalu duduk di ranjang kayu yang berdecit pelan. Pandangannya jatuh pada dinding bilik bambu yang penuh celah, membiarkan cahaya pagi menari-nari di lantai papan. Dengan enggan, ia bangkit. Kakinya menjejak lantai kayu yang dingin, membuat tubuhnya merinding. Ia membuka pintu kamar, melangkah ke ruang tengah. Di sana, Fajar sudah duduk bersila di tikar pandan, melipat sarungnya rapi setelah selesai salat subuh. Wajahnya basah oleh air wudhu, tampak tenang, seakan tidak ada beban yang ia pikul. "Selamat pagi, Bu Nadia," ucap Fajar dengan suara pelan. Nadia hanya mengangguk singkat. Matanya menoleh ke belakang rumah. Ia merasa harus segera membersihkan diri, tapi rasa khawatir mulai menguasai pikirannya. Fajar yang menangkap kegelisahan itu segera berkata, "Kamar mandinya ada di belakang, Bu. Dekat sumur." "Maaf, sederhana sekali." Nadia menelan ludah. Sederhana. Yang dimaksud Fajar ternyata jauh dari bayangannya. Begitu melangkah keluar, ia mendapati sebuah bilik kecil dari seng bekas dan potongan terpal. Di sampingnya ada sumur tua dengan timba kayu yang sudah usang. Tanah di sekelilingnya becek, berlumur lumpur sisa hujan semalam. Hatinya menjerit. "Ya Tuhan, apa aku harus masuk ke tempat ini?" gumamnya lirih. Namun desakan alam tak bisa ditunda. Dengan langkah berat, Nadia membuka pintu bilik. Di dalamnya hanya ada bak semen berisi air dingin dan sebuah gayung plastik murahan. Tidak ada keran air panas, tidak ada shower elegan, bahkan tidak ada kaca untuk bercermin. Hanya sebuah lubang jongkok yang gelap di sudutnya. Air matanya hampir jatuh.
Ia merasa seperti sedang dihukum. CEO cantik, yang biasa mandi dengan sabun beraroma bunga impor di bathtub Hotel Bintang 5, kini dipaksa menghadapi kenyataan pahit, harus membersihkan diri di kamar mandi reot, ditemani aroma tanah basah dan lumut hijau di dinding semen. Dengan menggigil, ia menuangkan gayung pertama. Air sumur itu terasa seperti es, menusuk kulitnya hingga ke tulang. Tubuhnya bergetar hebat. Setiap tetes air itu terasa seperti cambuk yang merobek harga dirinya. Sementara itu, dari jauh, Fajar pura-pura sibuk memberi makan sapinya. Namun, sesekali ia melirik ke arah bilik mandi. Ada rasa khawatir. Jangan sampai tamunya jatuh terpeleset atau kesulitan dengan timba sumur. Hatinya dilanda dilema. Ia ingin membantu, tapi ia tahu batasnya. Ia hanya bisa berdoa agar semua baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, Nadia keluar dari bilik dengan wajah pucat. Rambut panjangnya yang masih basah menempel di pipi. Meski sudah berganti pakaian, tubuhnya masih menggigil karena dingin. Fajar yang melihat itu segera menghampiri. "Bu Nadia, sini saya buatkan minuman hangat dulu." Tanpa menunggu jawaban, ia bergegas ke dapur dan kembali dengan secangkir teh panas yang mengepul. Nadia meraih cangkir itu dengan tangan gemetar. Saat menyeruputnya, kehangatan teh kampung itu perlahan menyusup ke tubuhnya. Rasa manisnya sederhana, tapi entah kenapa terasa jauh lebih menenangkan daripada kopi mahal yang biasa ia pesan di kafe. Sejenak, matanya bertemu dengan mata Fajar. Ada keheningan. Tatapan itu membuat dadanya bergetar, meski ia buru-buru mengalihkan pandangan. Dalam hati, Nadia menggeram pada dirinya sendiri. Kenapa aku bisa merasa seperti ini? Aku tidak boleh. Aku tidak boleh goyah. Namun tanpa ia sadari, benteng kesombongannya mulai retak sedikit demi sedikit. Pagi itu, di desa kecil yang asing, Nadia tidak hanya diuji oleh kamar mandi reot dan air sumur yang dingin. Ia sedang diuji oleh sesuatu yang jauh lebih berat, hatinya sendiri. Suara knalpot motor butut memecah keheningan pagi desa Tanjung Sari. Motor itu meliuk di jalan berbatu, berisik, dengan kepulan asap putih mengepul dari knalpotnya. Di atas motor, seorang pria berusia sekitar 40 tahun duduk dengan santai. Kaos oblongnya penuh noda oli, celana panjangnya lusuh, namun wajahnya penuh percaya diri. Dialah Mang Ujang, montir andalan desa sebelah, yang namanya sudah tersohor karena bisa memperbaiki apapun, mulai dari sepeda anak-anak hingga traktor besar. Fajar yang sudah menunggu sejak subuh langsung melambai ketika motor itu berhenti di depan rumahnya. "Mang, terima kasih sudah datang pagi-pagi," ucapnya dengan wajah lega. Mang Ujang tersenyum sambil menyalakan rokok kreteknya. "Ah, demi kamu, Jar. Lagi pula, katanya ada mobil kota mogok. Mobil apa sih?" katanya aneh. Fajar menoleh ke arah Nadia yang berdiri di teras rumah, mengenakan blus putih dan celana panjang ketat yang masih tampak elegan meski sederhana. Rambutnya masih sedikit basah. Wajahnya cantik meski sembab karena kurang tidur. Tatapan Nadia tajam, seolah tak percaya montir kampung dengan motor berisik itu bisa menyentuh mobilnya yang harganya miliaran. "Ini mobil saya," jawab Nadia datar, menunjuk ke arah jalan desa di mana mobil hitam mewahnya masih terparkir. Mang Ujang menoleh, matanya membelalak. "Astagfirullah. Mobil apa ini, Jar? Saya baru lihat mobil beginian di televisi." Ia mendekat, mengelus bodi mobil itu dengan kagum. "Wah, mengkilap sekali. Ini pasti mobil orang kaya beneran." Nadia hanya mendengus kecil. Dalam hatinya, ia sudah pesimis. Bagaimana mungkin montir yang terbiasa memperbaiki motor bebek dan bajai bisa mengutak-atik mesin mobil impor yang rumit? Fajar mencoba mencairkan suasana. "Mang, coba periksa dulu ya. Siapa tahu masalahnya cuma sepele." Dengan peralatan seadanya, tas kain berisi kunci pas, obeng, dan lem kotor, Mang Ujang mulai bekerja. Ia membuka kap mesin perlahan. Saat melihat mesin yang penuh kabel dan komponen modern, wajahnya sempat berubah kaku. Rumit pisan yeu, Jar." Nadia langsung menyambar dengan nada sinis. "Saya sudah bilang, percuma.
Mobil seperti ini hanya bisa diperbaiki di bengkel resmi. Bukan di desa terpencil seperti ini. Nada suaranya menusuk, membuat wajah Fajar memerah. Namun Mang Ujang tertawa kecil. Sabar, Bu. Mesin tetap mesin. Prinsipnya sama. Mau mobil kota, mau traktor. Kalau nggak ada api atau bensin nggak ngalir, ya pasti mogok. Ia menyalakan rokok lagi, menghisap dalam-dalam, lalu meniup asapnya ke udara. Setelah itu, tangannya yang kasar mulai bekerja. Fajar ikut membantu. Ia memegang senter kecil, menyerahkan alat sesuai permintaan Mang Ujang. Keringat menetes di dahinya. Meski sinar matahari pagi baru saja muncul. Nadia berdiri dengan tangan menyilang di dada, menatap dengan campuran kesal dan ragu. Setelah hampir 1 jam, Mang Ujang berhenti, lalu menunjuk ke sebuah komponen. Nah, ini dia penyakitnya. Filter bensinnya mampet. Kotor banget. Kayaknya kebawa debu jalanan desa. Bensin kualitas jelek juga bisa bikin mampet begini. Nadia menghela napas kasar. Dan apakah Anda bisa memperbaikinya? Nada congkak itu membuat Mang Ujang tersenyum tipis. Insya Allah bisa. Cuma butuh dibersihkan. Dengan telaten, ia membuka filter itu, membersihkannya dengan cairan seadanya. Bahkan sebagian ia gosok dengan bensin yang ia bawa dalam botol plastik. Tangannya lincah, seperti menari di atas mesin. Fajar memperhatikan dengan penuh kagum, seolah sedang belajar sesuatu yang baru. Akhirnya, setelah semua dipasang kembali, Mang Ujang menutup kap mesin. Coba sekarang, Bu. Dinyalakan. Nadia mendengus. Dengan langkah anggun, ia masuk ke mobil, duduk di kursi kemudi, lalu memutar kunci. Brak brak brak. From. Suara mesin langsung menyala mulus, mengaum dengan garang. Suaranya menggetarkan udara desa yang biasanya hanya dipenuhi kokok ayam dan dengung serangga. Fajar tersenyum lebar. Alhamdulillah, berhasil. Mang Ujang hanya tertawa puas, menepuk-nepuk tangannya yang kotor. Mesin memang gak pernah bohong, jar. Nadia terdiam. Hatinya bergejolak. Di satu sisi ia lega, mobilnya kembali hidup. Di sisi lain, ia merasa malu. Ternyata montir desa dengan peralatan seadanya bisa memperbaiki mobil mewah yang bahkan ia kira mustahil. Mang Ujang menoleh pada Nadia. Bu, mobilnya sudah sehat lagi. Tapi nanti kalau masuk kota, sebaiknya bawa ke bengkel resmi. Takutnya ada part yang perlu diganti. Kalau di sini, saya cuma bisa bersihkan saja. Nadia mengangguk singkat. Terima kasih. Tapi wajahnya tetap dingin, menahan gengsi. Pak montir itu tertawa. Ah, jangan sungkan. Seikhlasnya saja, Bu. Buat beli rokok sama kopi pun sudah cukup. Kalimat itu membuat Nadia makin tertegun. Dunia tempat ia berasal berbeda 1000 tahun cahaya dengan dunia orang-orang ini. Baginya, uang bisa membeli apapun. Tapi bagi mereka, keikhlasan jauh lebih mahal. Dan tanpa ia sadari, hatinya kembali retak sedikit. Retakan yang akan semakin melebar. Mesin mobil mewah itu kembali meraung halus, menebarkan aroma khas bensin yang terbakar sempurna. Asap tipis mengepul dari knalpot, melayang di udara pagi desa Tanjung Sari. Suasana mendadak menjadi canggung. Semua mata kini tertuju pada sosok Fajar, pemuda miskin yang hanya penggembala sapi, namun justru menjadi jembatan keselamatan bagi seorang CEO wanita cantik nan berwibawa. Nadia berdiri di samping mobilnya. Rambut hitam panjangnya berkibar diterpa angin desa. Matanya menatap kosong ke jalanan berbatu. Di dalam hatinya ada perasaan aneh yang ia sendiri sulit mengakuinya. Sejak mobilnya mogok semalam hingga pagi ini, hidupnya seperti dipaksa masuk ke dunia lain. Dunia yang jauh dari lampu kota, jauh dari kemewahan. Dunia yang penuh dengan kesederhanaan, namun memiliki kehangatan yang begitu asing baginya. Mang Ujang sudah pamit dengan tawa khasnya. Bu, Pak, saya balik dulu. Kalau ada apa-apa, panggil saja. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ada apa-apa lagi. Ia lalu melaju dengan motor bututnya, meninggalkan jejak asap putih di udara.
Tinggallah Nadia dan Fajar di samping mobil. Keduanya terdiam. Hanya suara burung dan kokok ayam yang terdengar, seolah waktu sengaja melambat. Ibu, mobilnya sudah bisa jalan. Sebaiknya segera kembali, takut jalanan makin ramai, ucap Fajar, memecah keheningan. Suaranya pelan tapi jelas. Matanya menunduk penuh hormat. Nadia menoleh, menatap wajah Fajar yang masih muda, sederhana, dengan pakaian lusuh namun bersih. Ada keteguhan di matanya. Ada sesuatu yang tak pernah ia lihat pada pria-pria di lingkungannya. Pria-pria kota yang penuh parfum dan jas rapi, tapi kosong di dalam. Fajar. Nadia menyebut namanya untuk pertama kali. Fajar kaget. Jantungnya berdegup keras. Iya, Bu. Kenapa kamu menolong saya? Pertanyaan itu membuat Fajar terdiam. Sejenak ia menunduk, lalu menghela napas panjang. Karena orang tua saya selalu mengajarkan, Bu, kalau ada yang kesusahan, jangan dibiarkan. Kita harus tolong, meski kita sendiri tidak punya apa-apa. Kalau saya biarkan ibu di jalan, hati saya tidak akan tenang. Nadia tertegun. Kata-kata sederhana itu justru menusuk hatinya. Ia terbiasa dengan orang-orang yang menolong karena berharap imbalan. Tapi Fajar berbeda. Ia menolong dengan hati, bukan dengan hitungan. Nadia menatapnya lebih lama, hingga Fajar merasa gelisah. Lalu ia tersadar, buru-buru mengalihkan pandangan. Terima kasih, Fajar, ucap Nadia lirih. Kata-kata itu terdengar lembut, jauh berbeda dari nadanya yang dingin semalam. Fajar hanya tersenyum tipis, menunduk dalam-dalam. Sama-sama, Bu. Itu sudah kewajiban saya. Perpisahan pun tiba. Nadia membuka pintu mobil, duduk di balik kemudi. Namun tangannya gemetar saat memegang setir. Ada sesuatu di dadanya yang terasa berat. Ia menoleh sekali lagi ke arah rumah panggung kecil milik keluarga Fajar. Dari balik jendela anyaman bambu, ia melihat sosok ibu Fajar melambaikan tangan hangat, sementara Pak Kardi tersenyum sopan. Kehangatan itu menusuk hatinya. Mobil perlahan melaju, melewati jalan berbatu desa. Dari kaca spion, Nadia melihat Fajar masih berdiri di tepi jalan, menatap kepergian mobil dengan wajah tenang. Semakin jauh, sosok itu semakin kecil, hingga akhirnya hilang di balik tikungan. Namun di dalam hati Nadia, bayangan pemuda miskin itu justru membesar. Seolah meninggalkan jejak yang tak akan bisa ia hapus. Di dalam mobil, Nadia menggenggam setir erat-erat. Matanya panas. Ia tidak tahu mengapa dadanya sesak. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar tulus tanpa pamrih. Dan itu datang dari seorang penggembala sapi bernama Fajar. Perjalanan kembali ke kota akan membawa Nadia pada kehidupan semula. Tapi ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah bertemu Fajar. Dan ia tak sadar, takdir sudah mulai memainkan jalannya. Mobil hitam berkilau itu akhirnya meninggalkan jalanan desa yang berbatu. Nadia kembali memasuki aspal mulus kota, gedung-gedung menjulang, dan deru kendaraan yang sibuk tiada henti. Namun, entah mengapa, pikirannya masih tertinggal di desa Tanjung Sari. Sesampainya di rumah megahnya, Nadia disambut pelayan-pelayan yang sudah berbaris rapi. Mereka menunduk hormat, menawarinya minuman dingin, mengambilkan tas mewahnya. Semua berjalan seperti biasa, tapi hati Nadia terasa aneh. Rumah besar dengan lampu kristal itu mendadak begitu dingin. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada aroma singkong goreng, tidak ada senyum tulus Ibu Simah. Nadia melangkah masuk ke ruang tamu. Ia menatap sekeliling. Sofa kulit berlapis emas, karpet impor yang tebal, televisi layar raksasa yang menempel di dinding. Semuanya mewah, tetapi terasa kosong. Ia melepas sepatunya dengan kasar lalu menjatuhkan diri di sofa. Tangannya refleks membuka ponsel, mencoba menenggelamkan diri dalam notifikasi bisnis, pesan dari rekan kerja, serta angka-angka saham yang bergerak naik turun. Namun, wajah Fajar tiba-tiba muncul di benaknya. Kaos lusuhnya, kaki telanjang penuh debu, tatapan matanya yang jujur. Kenapa aku memikirkannya? Gumam Nadia lirih.
Ia mengusap wajahnya, mencoba mengusir bayangan itu. Namun semakin ia menolak, semakin jelas wajah Fajar muncul. Malam itu, Nadia duduk sendirian di meja makan panjang. Meja yang biasanya penuh dengan makanan mewah dan lilin elegan, kini hanya terisi segelas air putih. Nafsu makannya hilang. Ia hanya menatap kosong ke arah piring porselen putih di depannya. Bayangan Ibu Simah muncul lagi di kepalanya. Suara lembutnya saat menawarkan teh panas. Kehangatan yang sederhana, tetapi membuat Nadia merasa dihargai sebagai manusia. Sementara di sini, semua yang ada di sekitarnya hanya melihatnya sebagai seorang CEO, seorang pemilik kuasa, bukan sebagai seorang wanita yang juga bisa lelah dan rapuh. Beberapa hari berlalu. Nadia kembali sibuk dengan rapat, tanda tangan kontrak, dan menghadiri acara glamor bersama para pengusaha besar. Ia tersenyum di depan kamera, berpose anggun dengan gaun mahal. Namun di balik senyum itu, ada kekosongan yang makin membesar. Di tengah sebuah rapat penting, ketika semua orang membicarakan angka miliaran rupiah, Nadia tiba-tiba melamun. Ia membayangkan Fajar sedang duduk di pematang sawah, tertawa sederhana bersama sahabatnya, atau memberi makan sapinya dengan penuh kasih sayang. Bayangan itu membuat dadanya terasa hangat, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di tengah ruangan kaca dan jas mahal yang kini mengurungnya. Suatu malam, Nadia berdiri di balkon lantai atas rumahnya. Angin kota membawa suara bising klakson dan aroma polusi. Ia menatap ke langit, mencoba mencari bintang. Namun lampu-lampu kota menutupinya. Ia teringat malam di desa, ketika bintang bertaburan begitu dekat, seolah bisa digapai dengan tangan. Dan di bawah cahaya bintang itu, ada sosok Fajar yang berdiri dengan tulus menolongnya. Kenapa aku terus memikirkannya? Nadia bergumam dengan mata berkaca-kaca. Hatinya kacau. Ia tahu, seorang CEO tidak pantas jatuh hati pada penggembala sapi miskin. Itu gila. Itu tidak masuk akal. Dunia mereka berbeda bagaikan langit dan bumi. Namun perasaan tidak bisa dikendalikan. Semakin ia mencoba menolak, semakin kuat bayangan Fajar menghantuinya. Hingga suatu malam, Nadia bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali berada di jalan desa. Mobilnya mogok, namun kali ini ia tidak panik. Karena Fajar ada di sana, menatapnya dengan senyum yang menenangkan. Dan dalam mimpi itu, untuk pertama kalinya Nadia merasa aman. Ia terbangun dengan jantung berdebar keras. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menatap langit-langit kamar mewahnya dan menyadari satu hal. Fajar telah masuk terlalu jauh ke dalam hatinya. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Awan kelabu menggantung rendah, menutup sinar matahari. Nadia berdiri di depan kaca besar kantornya, menatap keluar dengan pikiran yang kalut. Tangannya menggenggam secangkir kopi, tapi rasanya pahit di lidahnya. Semua kesibukan, rapat, dan tumpukan berkas tidak mampu menghapus satu nama dari benaknya. Ia sudah mencoba melupakan. Ia sudah berkali-kali menyibukkan diri dengan proyek besar, menghadiri pesta bisnis, hingga memaksakan diri untuk tersenyum di depan publik. Namun di balik semua itu, bayangan pemuda desa itu selalu kembali. Hari itu, Nadia dijadwalkan menghadiri rapat penting dengan beberapa investor asing. Ia melangkah masuk ruang rapat megah di lantai 50, mengenakan setelan jas putih yang elegan. Semua mata memandangnya dengan kagum. Ia adalah CEO muda yang cantik, seksi, dan penuh wibawa. Namun, di tengah rapat, pintu ruangannya diketuk. Seorang resepsionis masuk dengan wajah canggung. "Maaf, Bu Nadia, ada seorang tamu yang mengaku diundang secara pribadi oleh Anda. Namanya." Nama itu membuat Nadia terdiam. Dadanya berdegup keras, hampir melompat keluar dari tubuhnya. Semua orang di ruangan menatap penasaran. "Suruh dia tunggu di lobi," jawab Nadia cepat, berusaha tenang. Tapi dalam hatinya, badai mulai bergemuruh. Bagaimana mungkin Fajar bisa datang ke gedung setinggi ini? Bagaimana ia bisa sampai di Jakarta? Rapat berjalan, tapi Nadia tidak fokus. Kata-kata investor terdengar seperti bisikan kosong. Pikirannya hanya pada pemuda itu.
Ia akhirnya menutup rapat lebih cepat, dengan alasan ada urusan mendesak. Dengan langkah tergesa, Nadia menuju lobi. Dan di sana, di tengah keramaian orang-orang berdasi, berdirilah Fajar. Pemuda desa itu tampak canggung dengan kemeja batik yang kebesaran dan celana hitam sederhana. Tangannya memegang tas kain usang, wajahnya terlihat lelah. Namun matanya tetap memancarkan ketulusan yang sama seperti saat pertama kali Nadia melihatnya di jalan desa. Mata mereka bertemu. Dunia seakan berhenti berputar. Nadia. Suara Fajar lirih, sedikit bergetar. Nadia berdiri kaku. Ia ingin berlari menjauh, tetapi kakinya terpaku. Ia ingin bersikap tegas, namun hatinya melemah. Di hadapan semua pegawai dan tamu asing, ia merasa telanjang, seakan semua topeng kemewahan yang ia kenakan runtuh begitu saja. Dengan cepat, Nadia menggandeng lengan Fajar dan menariknya masuk ke lift pribadi. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang. Pintu lift menutup, meninggalkan mereka berdua dalam ruang sempit dan sunyi. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Nadia dengan suara bergetar. Fajar menunduk sebentar, lalu mengeluarkan kartu nama berwarna emas. "Aku hanya menepati janji, Nadia. Aku datang karena kau atau keluargamu dulu pernah memintaku. Aku tidak ingin ingkar." Nadia terpaku. Ingatannya melayang pada hari ketika ayahnya, Pak Hartono, memberikan kartu nama itu kepada Fajar. Jantungnya berdetak semakin kencang. Di dalam lift, suasana begitu tegang. Tatapan mata mereka bertemu lagi, dan untuk sesaat, waktu berhenti. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa diingkari. Namun Nadia tahu, jika dunia tahu ia terlalu dekat dengan pemuda miskin ini, karirnya bisa hancur, reputasinya bisa runtuh. Ia menutup mata sejenak, berperang dengan pikirannya sendiri. Ketika lift terbuka di lantai atas, Nadia menarik napas panjang. "Ikut aku," katanya pelan namun tegas. Ia membawa Fajar masuk ruang kerjanya yang megah, menutup pintu rapat-rapat. Kini hanya ada mereka berdua. Fajar berdiri kaku, memandangi ruangan luas dengan dinding kaca dan pemandangan kota Jakarta. Semua terlihat asing baginya. Namun tatapannya kembali pada Nadia, wanita cantik yang kini terlihat begitu berbeda dari saat ia mogok di jalan desa. "Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi," kata Fajar dengan tulus. Nadia terdiam. Hatinya gemetar. Tapi ia berusaha menyembunyikan semua perasaan itu. Ia harus memilih, mengakui bahwa kehadiran Fajar mengguncang dunianya, atau menyingkirkannya sebelum segalanya menjadi lebih rumit. Di ruang kerja yang mewah itu, keheningan menekan seperti batu besar di dada. Suara detik jam dinding terdengar begitu jelas, seolah waktu sengaja memperlambat dirinya. Nadia berjalan mondar-mandir, hak tingginya mengetuk lantai marmer, menciptakan gema yang membuat suasana semakin tegang. Fajar hanya berdiri di tengah ruangan, menunduk, mencoba menahan rasa canggung yang makin menyesakkan. "Nadia." Suara Fajar akhirnya memecah hening. "Aku tidak tahu harus bicara apa. Aku hanya menepati janji pada ayahmu. Aku bahkan tidak tahu apa yang kau atau keluargamu inginkan dariku." Nadia berhenti melangkah. Ia menatap Fajar dengan mata yang bergetar, tapi bibirnya berusaha keras menampilkan ketegasan. "Kau tidak mengerti, Fajar. Dunia kita berbeda. Sangat berbeda. Apa yang terjadi di desa dulu, seharusnya berhenti di sana." Fajar mengangkat wajahnya. Matanya jernih, penuh kejujuran. "Tapi kau yang membawaku ke sini. Kau atau keluargamu yang memberiku alasan untuk datang. Aku bukan siapa-siapa, Nadia. Tapi aku tidak bisa mengingkari janji. Aku pikir, kau butuh bantuan. Aku hanya ingin menolong, seperti dulu." Kata-kata itu menusuk hati Nadia. Ia merasa benteng yang susah payah ia bangun retak sedikit demi sedikit. Namun sebelum ia bisa membalas, pintu ruang kerja itu tiba-tiba terbuka. Seorang wanita setengah baya masuk dengan langkah terburu-buru. Wajahnya mirip dengan Nadia, namun lebih matang, anggun, berwibawa. Dialah Ratna Wijoyo,
ibu kandung Nadia yang selama ini tinggal terpisah dari keluarga besar Wijoyo. Nadia terkejut. Mama, kenapa Mama ada di sini? Ratna menatap tajam ke arah Fajar. Jadi ini dia? Pemuda desa yang membuat ayahmu yakin bisa menjaga masa depanmu. Fajar menunduk hormat. Selamat siang, Bu. Namun Ratna tidak tersenyum. Matanya mengamati Fajar dari atas sampai bawah. Lalu ia menoleh pada putrinya. Nadia, dengarkan Mama baik-baik. Kamu harus menjauh dari anak ini. Dia bukan untukmu. Hati Nadia bergetar. Ia melangkah mendekat. Mama, kenapa bicara begitu? Fajar tidak salah apa-apa. Ratna menarik napas panjang. Justru itu masalahnya. Fajar terlalu polos. Terlalu tulus. Dan itulah yang berbahaya. Nadia terdiam. Fajar pun bingung. Tidak mengerti maksud ucapan Ratna. Ratna melanjutkan. Suaranya rendah namun menusuk. Ayahmu, Hartono, punya alasan kuat mempercayakan masa depanmu pada pemuda ini. Ia melihat sesuatu dalam dirinya. Integritas. Kejujuran. Sesuatu yang jarang ada di dunia kita yang penuh intrik. Tapi Nadia, tahukah kamu kenapa Hartono begitu tergesa ingin menjodohkanmu dengan dia? Nadia menelan ludah. Jantungnya berdegup keras. Kenapa, Ma? Ratna menatap langsung ke matanya. Karena waktu ayahmu tidak lama lagi. Hartono sakit parah. Nadia. Dan dia ingin memastikan putri tunggalnya berada di tangan orang yang bisa dipercaya sebelum semuanya terlambat. Kata-kata itu jatuh seperti petir di siang bolong. Nadia menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Tidak, itu tidak mungkin. Suaranya pecah. Fajar ikut terdiam. Ia tidak pernah membayangkan kalau pertemuannya dengan keluarga Hartono diselimuti rahasia sebesar ini. Ratna menatap Fajar lekat-lekat. Kau sekarang mengerti kenapa kau ada di sini? Kau adalah pilihan terakhir Hartono. Bukan karena kau kaya. Bukan karena kau pintar. Tapi karena dia yakin kau bisa menjaga putrinya saat dia sudah tiada. Keheningan menyelimuti ruangan. Nadia menangis terisak. Sementara Fajar berdiri kaku, merasa beban besar tiba-tiba dijatuhkan ke pundaknya. Di luar jendela, langit Jakarta semakin gelap, seakan ikut menyaksikan rahasia yang akhirnya terungkap. Namun di balik semua itu, sebuah pertanyaan menggantung di udara. Akankah Fajar sanggup memikul amanah yang begitu berat? Atau justru rahasia ini akan menghancurkan hidupnya bersama Nadia? Langit malam di Jakarta terlihat kelabu. Dari balik jendela kaca yang menjulang tinggi, cahaya lampu kota berkilau bagaikan bintang, namun tidak mampu menenangkan hati yang sedang bergemuruh. Di ruang utama kediaman keluarga Wijoyo, suasana terasa begitu berat. Nadia duduk di kursi panjang dengan mata sembab, sementara Fajar berdiri kaku di sampingnya. Di hadapan mereka, Hartono, sang ayah, yang selama ini tampak begitu kuat, tampak pucat, duduk dengan tubuh bersandar lemah. Fajar menunduk hormat. Pak, benar yang ibu katakan? Bapak sakit parah. Hartono menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Namun ia berusaha tetap tersenyum. Ya, Fajar. Waktuku tidak lama lagi. Dokter sudah memastikan itu. Aku tidak bisa melawan takdir Allah. Tapi aku bisa memilih bagaimana aku meninggalkan putriku. Nadia langsung menangis terseduh-seduh. Papa, jangan bicara begitu. Aku tidak siap kehilangan Papa. Hartono menggenggam tangan putrinya erat. Nadia, dengarkan Papa. Dunia kita keras. Teman bisa jadi musuh. Harta bisa jadi racun. Tapi ada satu hal yang Papa yakini. Hanya laki-laki yang tulus dan jujur yang bisa menjaga kebahagiaanmu. Itulah sebabnya Papa memilih Fajar. Ruangan hening. Suara detik jam terasa begitu keras. Seakan waktu menuntut jawaban. Ratna menunduk. Mencoba menyembunyikan air matanya. Ia pernah menentang keputusan ini. Tapi kini hatinya mulai luluh. Fajar mengangkat wajahnya. Meski bibirnya bergetar. Pak,
Saya hanya seorang penggembala sapi dari desa. Saya tidak tahu bagaimana caranya hidup di dunia ini. Saya takut mengecewakan Bapak, mengecewakan Nadia. Hartono menatapnya tajam, namun penuh kasih. Fajar, yang aku lihat darimu bukan pakaianmu, bukan asalmu, tapi hatimu. Kau menolak uangku, kau menjaga kehormatanmu, dan kau berani menepati janji meski itu sulit. Dunia butuh orang-orang seperti itu. Nadia menoleh, menatap Fajar dengan mata berkaca. Fajar, aku tahu aku pernah meremehkanmu. Aku bahkan membencimu. Tapi malam ini aku sadar, semua yang Papa katakan benar. Aku tidak butuh pria kaya atau berkuasa. Aku butuh seseorang yang bisa menjagaku dengan tulus. Dan itu adalah kamu. Kata-kata itu membuat jantung Fajar berdentum kencang. Tubuhnya bergetar. Matanya terasa panas. Semua perjuangan, semua rasa minder yang selama ini menghantuinya, seakan runtuh seketika. Hartono menarik napas panjang. Sekarang keputusan ada di tanganmu. Fajar, jika kau siap, aku ingin melihatmu berdiri di samping putriku, bukan sebagai tamu, tapi sebagai pendamping hidupnya. Namun jika kau menolak, aku akan menghormatinya. Ruangan kembali sunyi. Fajar menutup mata, membayangkan wajah kedua orang tuanya di desa, membayangkan hidupnya yang sederhana bersama sapi-sapi dan sawah. Lalu ia melihat Nadia di hadapannya, wanita cantik, tegar namun rapuh, yang kini mempercayakan hatinya. Dengan suara bergetar namun tegas, Fajar berkata, "Pak, Bu, Nadia, saya bukan siapa-siapa. Tapi jika ini amanah, saya akan menerimanya. Saya akan menjaga Nadia, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tapi karena saya ingin menepati janji. Demi Allah, saya akan menjaga putri Bapak dengan segenap jiwa saya." Air mata mengalir di pipi Nadia. Hartono tersenyum lega, meski tubuhnya tampak semakin lemah. Itu yang ingin Papa dengar. Sekarang Papa bisa tenang. Ratna akhirnya ikut menangis. Ia menghampiri Fajar, menggenggam tangannya. "Maafkan Mama, Nak. Mama salah menilaimu. Tolong, jaga Nadia." Fajar hanya mengangguk. Matanya basah. Malam itu menjadi saksi lahirnya sebuah janji yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan. Janji seorang pemuda miskin yang tulus, yang dipertemukan takdir dengan seorang wanita kaya raya. Dan di balik jendela yang basah oleh embun malam, kehidupan baru mulai menunggu. Kehidupan penuh ujian, penuh cinta, penuh air mata, tapi juga penuh harapan.